Tahajud bukan hanya sekedar bangun di sepertiga malam. Ini adalah momen sakral antara kita dan Sang Pencipta saat kebanyakan manusia terlelap dan langit penuh rahmat turun ke bumi. Tapi di balik dahsyatnya pahala tahajud, ternyata ada hal-hal yang justru bisa menjadikan amal ini bisa tidak diterima, bahkan bisa menjerumuskan kita pada celaka. Naudzubillah, ada beberapa larangan dalam tahajud yang jarang diketahui banyak orang. Larangan-larangan ini mungkin tampak sepele, akan tapi jika dibiarkan bisa mengikis keikhlasan dan merusak niat suci kita. Dan bisa jadi ini pula yang menjelaskan kenapa kita belum merasakan manisnya ibadah malam walau sudah rutin bangun dan berdoa. Sebelum lanjut, mari kita berdoa semoga untuk semua yang sedang berjuang mendekat kepada Allah lewat tahajud diberi kekuatan hati yang istiqamah, rezeki yang luas, serta dikabulkan segala doanya di waktu-waktu mustajab. Dan semoga kita semua termasuk aku dan kamu dijaga oleh Allah dalam keikhlasan beribadah, dan dilimpahkan hidayah setiap malam. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar, insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Pertama, niat ingin dipuji atau dilihat orang lain. Salah satu penyakit hati yang paling halus namun sangat berbahaya dalam ibadah adalah riya, yakni melakukan ibadah dengan tujuan agar dipuji, dikagumi, atau dilihat oleh orang lain. Dan penyakit ini tidak hanya berlaku dalam salat tahajud, tapi juga dalam seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Namun tahajud karena sifatnya yang spesial dilakukan di keheningan malam, dan bersifat pribadi seharusnya menjadi momen paling jujur antara seorang hamba dan Tuhannya. Sayangnya tidak sedikit yang tergoda untuk mengotori momen sakral ini dengan niat yang melenceng. Contohnya sengaja mengunggah status, story atau menyinggung habis tahajud di media sosial agar dilihat sebagai sosok yang taat. Padahal jika tujuan utama adalah pencitraan, maka nilai ibadah tersebut akan sirna di sisi Allah. Rasulullah pernah memperingatkan bahwa adalah syirik kecil, karena seseorang mulai mempersembahkan ibadahnya bukan lagi murni karena Allah, tapi demi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amal yang ia sekutukan antara aku dan selain, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan seseorang begadang menahan NGA antuk, mengambil wudhu di dinginnya malam, lalu mengerjakan tahajud. Tapi semua itu hilang nilainya hanya karena ingin dikomentari orang. Masya Allah, saleh banget atau wah luar biasa ibadahnya. Dalam Islam niat adalah fondasi utama dari semua amal. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Al-Muslim. Jika niatnya lurus, insya Allah tahajud akan menjadi penenang jiwa, penarik rahmat, bahkan pembuka pintu rezeki. Tapi jika niatnya melenceng, maka yang tersisa hanya lelah, kantuk, dan mungkin kebanggaan kosong tanpa pahala di sisi Allah. Yang lebih mengerikan, ibadah yang dilakukan karena riya tidak hanya tidak diterima, tapi justru bisa menjadi sebab siksa di akhirat. Dalam sebuah hadis sahih, disebutkan bahwa orang yang pertama kali diadili di hari kiamat adalah satu orang yang mati syahid tapi ternyata berjihad untuk disebut pemberani. 2. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, tapi tujuannya agar disebut ulama. 3. Orang yang rajin bersedekah, tapi agar disebut dermawan.
Ketiganya dilemparkan ke neraka karena semua amalnya bukan untuk Allah. Bayangkan jika kita termasuk dalam golongan yang tahajud hanya agar dilihat alim, tapi ternyata tahajud kita tidak bernilai. Betapa sia-sia usaha itu. Maka sebelum melangkah untuk tahajud, penting untuk meluruskan niat. Bertanya pada diri sendiri, untuk siapa aku bangun malam ini? Cara meluruskan niat. Berdoalah sebelum memulai tahajud. Ya Allah, aku bangun malam ini hanya karena ingin dekat denganmu. Hindari share kegiatan ibadah ke media sosial kecuali ada niat share yang jelas dan tidak memunculkan kesombongan. Latihlah hati untuk tidak mengharapkan pujian. Jika ada yang memuji, cukup katakan ini semua karena rahmat Allah. Ingat kematian dan akhirat. Karena siapapun tidak bisa menyelamatkan kita selain Allah, bukan penilaian manusia. Tahajud adalah saat paling intim antara engkau dan penciptamu. Jangan biarkan hadirnya manusia di dalam hati justru menghalangi tatapan cinta dari Allah. Yang kedua, mengganggu orang lain saat salat. Tahajud memang ibadah pribadi tapi tetap harus dilakukan dengan adab dan empati terhadap lingkungan sekitar. Salah satu kesalahan yang jarang disadari adalah ketika semangat tahajud justru mengganggu ketenangan orang lain. Contoh nyata, membaca doa atau ayat dengan suara terlalu keras hingga terdengar ke kamar sebelah atau menggunakan speaker keras saat azan atau tilawah padahal sudah tengah malam dan orang-orang sedang tidur. Bahkan di masjid jika tahajud dilakukan secara berjamaah, suara imam atau mikrofone yang terlalu lantang bisa menjadi gangguan. Rasulullah pernah memperingatkan para sahabat agar tidak mengganggu satu sama lain saat membaca Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau bersabda, "Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan melebihi yang lain dalam salat sehingga kalian saling mengganggu." Ini menunjukkan bahwa kesunyian malam adalah hak bersama. Semangat ibadah tidak boleh mengalahkan rasa peka terhadap kenyamanan orang lain. Jangan sampai karena kita sedang semangat mendekat kepada Allah, justru malah menyebabkan orang lain kesal, terganggu tidurnya, bahkan benci terhadap suara ibadah. Selain itu, anak kecil, pasangan, atau orang tua di rumah juga perlu istirahat. Maka tahajud yang dilakukan di rumah hendaknya dengan suara lembut cukup untuk diri sendiri dengar. Bahkan Rasulullah pun dalam tahajudnya sering membaca dengan suara perlahan. Hanya bibirnya yang bergerak. Dalam sebuah riwayat, Aisyah pernah mengatakan bahwa Rasulullah salat malam dengan bacaan yang tidak terlalu keras, tapi cukup untuk dirinya dengar. Itu menunjukkan bahwa volume suara adalah bagian dari adab ibadah, bukan sekadar teknis. Mengapa ini penting? Malam adalah waktu istirahat dan Islam sangat menjaga hak sesama. Mengganggu orang lain bisa termasuk zalim meski tidak disengaja. Ketidaknyamanan yang ditimbulkan bisa merusak citra Islam yang indah. Apalagi jika dilakukan di lingkungan sosial atau keluarga yang sensitif. Ibadah tanpa ada berpotensi kehilangan nilai spiritualnya. Allah mencintai hamba yang bukan hanya taat, tapi juga lembut dan penuh kasih. Cara menghindari kesalahan ini, gunakan suara lirih saat salat malam, terutama bila ada orang lain di rumah atau dekat kita. Hindari menggunakan speaker atau pengeras suara di waktu larut malam, terutama di area pemukiman. Jika ingin putar murotal, gunakan earphone atau setel di ruangan tertutup dan kedap suara. Ajarkan anak-anak untuk menghormati waktu malam sebagai waktu ibadah pribadi dan hening. Tahajud bukan hanya soal bacaan panjang dan lantang, tapi tentang kedalaman hati dan kehusyukan jiwa. Terkadang lirihnya dua seorang hamba justru lebih mengguncang langit daripada lantangnya suara yang mengganggu makhluk Allah. Poin ketiga, memaksakan diri saat kondisi tubuh lelah berat. Salat tahajud adalah ibadah malam yang penuh keutamaan. Namun, tidak semua kondisi fisik dan mental manusia selalu siap untuk menjalaninya. Salah satu larangan yang seringkali tidak disadari adalah memaksakan diri untuk salat tahajud dalam keadaan tubuh yang sangat lelah atau mengantuk berat. Banyak orang merasa bersalah jika tidak bangun malam untuk tahajud, bahkan ketika tubuh sudah kelelahan luar biasa. Padahal dalam Islam, niat yang baik harus disertai dengan pelaksanaan yang bijak.
Bayangkan seseorang yang seharian bekerja keras, pulang malam, dan belum cukup istirahat. Lalu ia memaksakan diri bangun di sepertiga malam dalam kondisi mata masih berat dan tubuh lemas. Saat ia berdiri dalam salat, pikirannya melayang-layang, ucapannya tidak terkontrol, bahkan bisa sampai salah membaca ayat atau doa. Ini bukan sekadar kekurangan kehusyukan, tapi juga berpotensi membuat salatnya tidak sah jika bacaan wajibnya sampai keliru parah atau tidak sadar mengucapkannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk saat salat, hendaklah ia tidur terlebih dahulu sampai kantuknya hilang. Karena jika ia salat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi ia berdoa memohon keburukan padahal ia bermaksud meminta kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri tidak menganjurkan umatnya memaksakan diri beribadah saat tubuh tidak siap. Mengapa? Karena kondisi tubuh sangat mempengaruhi kualitas ibadah. Salat bukan sekadar gerakan, tapi penyatuan hati, pikiran, dan tubuh dalam khidmat kepada Allah. Tahajud adalah bentuk komunikasi spiritual yang tinggi. Ia bukan sekadar ritual, tapi wujud dari penghambaan yang mendalam. Jika dilakukan dalam keadaan lelah, apalagi sampai tertidur di tengah salat, maka nilai ruhiyahnya pun berkurang. Lebih dari itu, bisa muncul efek negatif seperti trauma untuk tahajud karena selalu merasa berat atau tersiksa. Beribadah dalam Islam memiliki prinsip tawazun, keseimbangan. Tubuh manusia memiliki hak untuk istirahat. Dan itu pun bagian dari ibadah jika diniatkan untuk menjaga amanah tubuh yang diberikan oleh Allah. Maka jika memang kondisi tubuh sangat tidak memungkinkan, istirahatlah terlebih dahulu. Jangan jadikan tahajud sebagai beban, tapi sebagai kesempatan indah saat tubuh dan hati sama-sama siap untuk berdialog dengan Sang Pencipta. Ada juga yang menyalahi prinsip ini, karena terlalu mengikuti semangat motivasi spiritual tanpa memahami batas tubuh. Misalnya merasa tertantang dengan cerita-cerita ulama yang tahajud setiap malam tanpa tidur. Padahal mereka punya kesiapan mental dan fisik yang terlatih. Kita tidak bisa menyamakan semua kondisi. Setiap orang punya fase dan kapasitas yang berbeda-beda. Lebih baik tahajud 2 rakaat tapi dilakukan dalam keadaan sadar, tenang, dan khusyuk daripada 10 rakaat dalam kondisi setengah tidur yang bahkan tidak ingat sudah baca surat apa. Allah tidak menilai jumlah gerakan, tapi keikhlasan hati dan kesungguhan kita dalam mendekat kepadanya. Yang keempat, salat dalam keadaan najis atau tempat yang kotor. Salat adalah ibadah yang sangat agung dan salah satu syarat sahnya adalah kesucian. Suci dari hadas besar maupun kecil dan suci pula dari najis yang menempel di badan, pakaian atau tempat salat. Ini berlaku untuk semua salat termasuk salat tahajud. Namun karena salat tahajud biasanya dilakukan di rumah, banyak orang kadang mengabaikan syarat-syarat kebersihan yang seharusnya tetap dijaga. Bisa jadi karena terburu-buru bangun dari tidur, seseorang langsung salat tanpa mengecek apakah tubuhnya masih suci dari hadas atau apakah mukena dan sajadah yang digunakan bersih dari najis. Padahal salat dalam keadaan seperti itu tidak sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kebersihan sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Quran Surat Al-Mudatsir ayat keempat. Ayat ini secara umum memerintahkan untuk membersihkan diri dan pakaian, sebagai bagian dari kesiapan untuk menghadap Allah. Bahkan dalam hadis, Rasulullah sangat menjaga kebersihan tempat salat. Bahkan jika dilakukan di rumah, beliau tidak pernah meremehkan unsur suci dalam setiap pelaksanaan ibadah. Seringkali yang dilupakan adalah najis kecil yang tidak kasat mata seperti air liur saat tidur, keringat yang bercampur dengan najis. Misalnya jika sebelumnya buang air dan belum bersih betul atau bahkan bercak darah haid yang tertinggal di mukena. Semua itu harus diperiksa dengan cermat. Meski hanya salat tahajud yang dilakukan di dalam rumah dan tidak dilihat orang lain, ada pula yang salat tahajud di kamar tidur tapi tidak memperhatikan apakah tempatnya bersih. Bisa jadi di kasur tersebut ada sisa najis anak kecil,
atau bekas tumpahan kotoran yang tidak disadari. Meskipun terlihat sepele, jika najis itu mengenai tubuh atau tempat sujud, maka salatnya bisa tidak diterima. Kebersihan adalah bagian dari keimanan. Itu bukan sekedar urusan fisik, tapi juga mencerminkan kesiapan spiritual. Ketika kita membersihkan diri, mengganti pakaian yang suci, dan menyiapkan tempat salat yang bersih, itu menunjukkan kita menghargai pertemuan dengan Allah. Ibarat mau bertemu orang penting saja, kita berdandan dan membersihkan diri, apalagi hendak menghadap Sang Raja seluruh alam semesta. Sayangnya banyak yang terlalu fokus pada semangat ibadah malam tapi lupa memeriksa detail seperti ini. Akhirnya ibadah yang seharusnya menjadi penyambung hati dengan Allah justru tidak sah karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Kita juga harus memperhatikan bahwa najis bukan hanya soal benda fisik, tapi juga bau dan kondisi lingkungan. Jika salat dilakukan di dekat tempat sampah, kamar mandi yang terbuka, atau ruangan pengap dengan bau tidak sedap, maka itu pun bisa mengganggu kehusyukan dan adab salat. Jangan pernah anggap remeh soal kebersihan. Sekecil apapun najis, kalau mengenai tempat salat atau pakaian, wajib disucikan terlebih dahulu. Sebaliknya, memulai salat tahajud dengan wudu yang bersih, pakaian yang harum, dan tempat yang nyaman akan membuat hati lebih tenang dan lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam tiap sujud. Tahajud bukan hanya sekedar bangun malam lalu salat, tapi rangkaian persiapan lahir dan batin. Memastikan kesucian dan kebersihan adalah bentuk rasa hormat kita pada kesempatan untuk berdialog langsung dengan Allah. Jadi, jangan abaikan hal ini meski terlihat sepele. Poin L. Melakukan tahajud tanpa pernah salat wajib. Salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi namun jarang disadari oleh banyak orang, adalah ketika seseorang begitu semangat menjalankan salat sunnah termasuk tahajud, namun masih sering melalaikan atau bahkan meninggalkan salat wajib 5 waktu. Ini adalah kekeliruan fatal dalam urutan prioritas ibadah. Salat wajib adalah pondasi utama dalam hubungan seorang hamba dengan Allah. Tanpa pondasi ini, segala ibadah tambahan yang dilakukan seperti salat tahajud bisa menjadi sia-sia di hadapannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Jika salat wajibnya baik, maka seluruh amalan lain akan dinilai baik pula. Sebaliknya, jika salat wajibnya rusak, maka amalan lainnya pun tidak akan diterima. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan salat fardu dalam agama. Salat tahajud memang memiliki banyak keutamaan seperti doa yang mustajab, pengampunan dosa, dan kemuliaan di sisi Allah. Namun semua itu tidak akan didapatkan jika seseorang belum menegakkan kewajiban utama. Bagaimana mungkin seseorang bangun di malam hari untuk beribadah, namun di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya justru tertidur atau sibuk dengan hal duniawi? Sebagian orang mungkin merasa lebih spiritual atau khusyuk di malam hari sehingga memilih tahajud daripada melaksanakan salat wajib. Namun, ini adalah bentuk pemahaman yang tidak seimbang. Salat wajib adalah syariat yang tidak bisa digantikan. Sementara tahajud adalah bentuk tambahan yang baru akan bernilai jika fondasi utama sudah kokoh. Dalam keseharian, kita sering menemukan seseorang yang sangat rajin update status tengah malam tentang tahajud, namun tidak pernah terlihat mendirikan salat 5 waktu, bahkan melalaikannya secara terang-terangan. Maka penting untuk diingat bahwa tahajud bukan pengganti salat wajib. Ini bukan tentang siapa yang lebih rajin bangun malam, tapi siapa yang taat terhadap perintah Allah dari fajar hingga malam. Oleh karena itu, sebelum semangat mendirikan tahajud, pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah menegakkan 5 salat wajib setiap hari, tepat waktu, dan dengan penuh kesadaran. Baru setelah itu, tahajud akan menjadi pelengkap yang menyempurnakan hubungan spiritual kita dengan Allah. Poin ke-6, berdoa dengan niat menyakiti atau merugikan orang lain. Salat tahajud dikenal sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Di keheningan malam, ketika mayoritas manusia masih terlelap, seorang hamba bisa berbisik kepada Rabb-Nya dengan penuh khusyuk dan ketulusan.
Namun ada satu kesalahan yang sangat dilarang dan bisa menghapus nilai spiritual dari ibadah tersebut, yaitu ketika seseorang berdoa dengan niat buruk terhadap orang lain. Doa dalam salat tahajud seharusnya menjadi cerminan hati yang bersih, lembut, dan penuh kasih. Tetapi ada seseorang yang tengah diliputi amarah, iri hati, atau dendam justru menjadikan momen ini sebagai ajang untuk memohon kejatuhan orang lain, memohon agar orang yang dibencinya menderita, atau bahkan berdoa agar seseorang kehilangan nikmat hidup. Ini adalah bentuk penyimpangan dari esensi doa yang sejatinya merupakan sarana untuk memperbaiki diri, bukan untuk mencelakakan orang lain. Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berdoa dengan kebencian. Justru dalam banyak kisah, Rasulullah mendoakan orang-orang yang menyakitinya agar mendapatkan hidayah. Dalam dakwahnya, beliau dihadapkan pada penghinaan, pelemparan batu, dan pengusiran. Namun balasannya adalah doa kebaikan. Maka dari itu, menjadikan tahajud sebagai wadah mencurahkan dendam adalah tindakan yang sangat jauh dari akhlak Rasulullah. Selain itu, niat buruk dalam berdoa bisa mencemari hati sendiri. Alih-alih semakin dekat dengan Allah, hati justru menjadi gelap karena diselimuti emosi negatif. Bahkan dalam ajaran Islam, ketika seseorang mendoakan keburukan untuk orang lain yang tidak menzaliminya, maka doa tersebut bisa kembali kepada dirinya sendiri. Tahajud adalah waktu sakral. Di saat malam sunyi, yang diharapkan dari seorang hamba adalah kerendahan hati, pengakuan atas dosa, permohonan ampunan, dan harapan akan petunjuk serta keberkahan hidup. Maka hendaknya isi doa kita dipenuhi dengan permintaan agar hati dijaga dari kebencian, agar musuh-musuh kita diberikan hidayah, dan agar kita sendiri diberi kekuatan untuk memaafkan. Dengan begitu, doa dalam tahajud bukan hanya akan dikabulkan tapi juga menjadi sarana penyucian jiwa. Kita bukan hanya mendekat kepada Allah, tapi juga menjadi pribadi yang lebih baik, lebih lapang, dan lebih penuh kasih terhadap sesama. Poin 2, menjadikan tahajud sekadar ritual tanpa hati. Larangan terakhir namun sangat penting adalah menjadikan tahajud sekadar ritual fisik tanpa hati, tanpa jiwa, dan tanpa makna. Banyak orang yang bangun malam dan melakukan gerakan salat, namun pikiran melayang entah kemana, hatinya kosong, dan tidak ada rasa bahwa ia sedang berdiri di hadapan Rabb-Nya. Ini adalah bentuk formalitas ibadah yang seharusnya dihindari. Tahajud bukan hanya tentang menggerakkan tubuh dan membaca ayat. Ini adalah ibadah yang sangat personal, sangat dalam, dan sangat menyentuh aspek spiritual. Dalam tahajud, seorang hamba seharusnya merendahkan dirinya sepenuhnya. Ia berdiri, ruku sujud bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena cinta, rindu, dan harapan kepada Allah. Namun di zaman sekarang di mana aktivitas ibadah seringkali dijadikan konten media sosial, banyak yang terjebak menjadikan tahajud hanya sebagai checklist ibadah. Bangun, salat, upload, tidur lagi. Tidak ada jeda untuk merenung. Tidak ada air mata yang mengalir karena menyadari betapa lemahnya diri ini di hadapan Sang Pencipta. Akhirnya ibadah hanya jadi rutinitas bukan sarana transformasi diri. Padahal tahajud adalah saat terbaik untuk introspeksi. Dalam sunyinya malam tak ada gangguan, tak ada mata manusia yang memandang. Hanya ada engkau dan Allah. Ini momen sakral untuk membuka luka batin, untuk meminta arah hidup, untuk mencurahkan seluruh isi hati yang tidak bisa disampaikan kepada siapapun. Tapi jika semua itu hilang maka yang tersisa hanyalah gerakan kosong. Rasulullah sendiri mencontohkan tahajud dengan penuh kehusyukan. Beliau sampai menangis dalam salat malamnya.